Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Ya, teman-teman kelas 3 Umar, kelas 3 Abu Bakar. Ya, semoga pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, berjumpa lagi dengan Ustadz Ahri dan Ustadz Romi, insya Allah ya. Nanti Ustadz Romi akan membawakan materi PJOK atau pelajaran PJOK, pendidikan jasmani dan kesehatan. Dan insya Allah hari ini akan belajar tentang tips ya. Kita akan belajar tentang tips ataupun cara-cara ya dalam menghadapi cuaca ekstrim. Ya, teman-teman kan sudah tahu ya, hari ini atau bulan ini itu bulan Januari. Ya, hampir setiap hari hujan. Juga banyak bencana alam. Ya, ada gempa, ada tanah longsor, ada banjir. Ya, jadi berpengaruh sekali terhadap kesehatan kita. Ya, apalagi sekarang sedang musim pandemi. Ya, kita harus menjaga kesehatan supaya tidak tertular virus ya. Nanti teman-teman akan menyimak materi dari Ustadz Romi ya. Silakan Ustadz Romi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz dan Ustazah level 3 SDIT Harapan Bunda 2 Purwokerto, ayah dan bunda yang dicintai oleh Allah, kemudian juga teman-teman level 3 SDIT Harapan Bunda yang Ustadz Romi banggakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan Ustadz Romi bisa berbagi di sini dalam kelas virtual PJOK. Insya Allah nanti Ustadz Romi akan menyampaikan tips menghadapi cuaca ekstrim. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran virtual pada pagi hari ini, Ustadz Romi ingin kembali menegaskan pijakan kita agar pembelajaran kita pagi hari ini lebih kondusif, lebih berkesan begitu ya teman-teman. Yang pertama, nanti teman-teman pastikan sudah menyiapkan alat tulis, kemudian buku tematik yang 3E ya. Kemudian berikutnya, saat pembelajaran dimulai, pastikan teman-teman selalu menonaktifkan mikrofon supaya pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Ya, ini karena keterbatasan ruangan kita, jadi kita upayakan teman-teman bisa mengikuti ketentuan yang sudah diberlakukan oleh Ustadz dan Ustazah. Baik teman-teman, bicara menghadapi cuaca ekstrim menurut BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika itu mengatakan bahwa cuaca ekstrim artinya cuaca yang tidak biasa. Artinya cuaca yang bisa terlalu panas juga bisa terlalu dingin gitu ya. Kemudian curah hujannya juga bisa sangat tinggi dan juga bisa sangat kemarau seperti itu. Jadi menurut BMKG cuaca ekstrim artinya cuaca yang atau kondisi alam yang tidak biasa yang dapat menyebabkan kerugian bagi manusia itu sendiri, yaitu bisa menyebabkan kerugian dalam hal jiwa maupun harta teman-teman. Baik, mari kita tadabbur terlebih dahulu teman-teman di dalam surat Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Teman-teman yang dirahmati Allah, di dalam surat Ar-Rum ini Allah berfirman dengan jelas bahwa yang menyebabkan alam kita rusak adalah bukan Allah. Yang menimpakan bencana bukan Allah,
tetapi manusialah yang membuat kerusakan. Ya, jadi Allah ini hanya memberikan peringatan kepada manusia agar akibat perbuatannya ini dia kembali ke jalan yang benar. Banyak contoh teman-teman akibat perbuatan manusia ini seperti penebangan hutan yang secara liar, kemudian tidak mau kembali menanam gitu ya. Jadi tebangnya liar begitu teman-teman. Kemudian banyak sekali yang kemudian pembangunan yang pembangunan yang harusnya tidak dilakukan, pembangunan rumah yang harusnya tidak dilakukan di daerah serapan hujan itu malah ditebang hutannya begitu teman-teman, dibuat pemukiman misalnya seperti itu, sehingga tidak ada lagi tempat resapan air hujan. Jika ketika timbul hujan maka banjir, contohnya seperti itu ya. Jadi itu ya teman-teman, tujuan Allah menurunkan bencana tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyadarkan manusia agar kembali ke jalan yang benar. Baik, berikutnya teman-teman adalah dampak cuaca ekstrim di Indonesia. Ini terjadi di bulan Januari 2021 baru-baru ini teman-teman, yaitu terjadi banjir dan tanah longsor. Ini akibat cuaca ekstrim ya teman-teman, bencana akibat cuaca ekstrim, yaitu ada banjir teman-teman. Banjir yang ada di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan ini banyak sekali korbannya, kemudian banyak sekali orang yang akhirnya tidak memiliki tempat tinggal karena rumah mereka terendam air, seperti itu teman-teman. Kemudian ada juga tanah longsor. Tanah longsor ini juga baru-baru ini terjadi di daerah Manado, Sulawesi Selatan, kemudian di daerah Sumedang, Jawa Barat. Jadi ketika tanah longsor terjadi memang curah hujannya sangat tinggi ya, seperti itu ya teman-teman, sehingga tanahnya tidak mampu menampung air yang sehingga mengerus dan akhirnya membuat pemukiman tersebut ambles begitu ya, atau longsor. Baik teman-teman, ternyata ada dampak cuaca ekstrim bagi alam dan bagi kesehatan kita ya teman-teman. Untuk bencana alam, untuk alam biasanya akan terjadi bencana teman-teman, seperti tanah longsor, banjir, angin kencang, dan pohon tumbang. Berikutnya juga ada kesehatan. Di sini akan mempengaruhi kesehatan kita, seperti kita akan mudah terkena diare, demam, dan muntah begitu ya teman-teman. Baik, Ustadz Romi akan sampaikan beberapa tips menghadapi cuaca ekstrim. Ada 5 teman-teman, ada 5 tips yang akan Ustadz Romi bagikan ke teman-teman semua. Yang pertama adalah beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah melindungi kita dari bahaya tersebut. Kemudian juga Allah memberikan kita keselamatan begitu ya teman-teman, supaya kita terhindar dari bencana-bencana tersebut. Kemudian berikutnya yang kedua adalah menjaga pola makan sehat. Ya, kita tahu kalau makanan sehat itu banyak sekali kandungan gizinya. Di antaranya ada vitamin, ada mineral ya yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Berikutnya kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang teratur. Untuk olahraga sendiri teman-teman bisa lakukan di pagi hari, dan kalau istirahat teratur teman-teman jika diperlukan bisa lakukan tidur siang, atau kalau jika tidak ya tidak apa-apa, tapi nanti diganti langsung di malam harinya teman-teman bisa tidur lebih awal ya, dan bangun juga lebih awal ya. Kemudian usahakan tidurnya kurang lebih 8 jam teman-teman untuk usia teman-teman ya. Kemudian untuk selanjutnya teman-teman pastikan selalu menjaga kebersihan, apalagi sekarang ditambah dengan wabah virus COVID-19 ya. Teman-teman harus selalu patuhi protokol kesehatan begitu ya, agar teman-teman terhindar dari penyakit tersebut. Ada protokol kesehatan tersebut yaitu meliputi dengan 3M teman-teman, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan air sabun, dan menghindari kerumunan ya teman-teman ya.
Berikutnya yang terakhir, teman-teman melakukan vaksinasi. Ya, ini sangat penting untuk membuat tubuh kita kebal terhadap suatu penyakit. Ya, itu ya teman-teman. Berikutnya kita akan masuk ke kuis. Program kuis ini teman-teman, nanti Ustadz Romi akan membacakan 4 pertanyaan. Nanti teman-teman bisa siapkan buku tugasnya, kemudian kalau sudah diisi buku tugasnya nanti difoto jawabannya, kemudian nanti akan dikirimkan ke link yang akan Ustadz dan Ustazah kirim melalui grup orang tua teman-teman. Baik, Ustadz Romi bacakan terlebih dahulu soal yang pertama. Mengapa tubuh perlu istirahat yang cukup? Baik, berikutnya yang kedua. Mengapa kita harus berolahraga? Baik, berikutnya yang ketiga. Apakah tujuan mencuci tangan? Dan yang keempat, apakah kegunaan vaksinasi? Baik, teman-teman bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian nanti bisa dikirim, difoto terlebih dahulu. Setelah diisi, difoto, kemudian dikirim melalui link yang akan Ustadz Ustazah kirim melalui grup WA orang tua. Baik, alhamdulillah sekian, terima kasih teman-teman. Untuk berikutnya Ustadz Romi simpulkan sedikit bahwa di kondisi sekarang cuacanya memang ekstrim teman-teman. Jadi kita harus nantiasa menjaga kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah, terutama sholat tepat waktu. Kemudian berdoa ya teman-teman. Selanjutnya kita menjaga pola makan sehat, olahraga dan istirahat teratur, menjaga kebersihan dan melakukan vaksinasi. Ya, itu saja dari Ustadz Romi. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Semoga yang Ustadz Romi sampaikan bisa memberikan manfaat dan pencerahan buat teman-teman semuanya. Ustadz Romi ucapkan terima kasih juga untuk ayah dan bunda yang sudah mendampingi anda dengan penuh ke luar biasaan begitu ya ayah bunda. Terima kasih banyak ayah bunda, jazakumullah khair. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan ayah bunda semuanya. Dan untuk Ustazah, jazakumullah khair untuk kesempatannya bisa mengisi dengan teman-teman level 3 di acara kelas virtual pada pagi hari ini. Baik, Ustadz Romi akhiri. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustadz Romi yang sudah membawakan materi tentang tips menjaga kesehatan ya di kala cuaca ekstrim. Ya, teman-teman, Ustadz Ari simpulkan untuk materi hari ini ternyata ada beberapa cara. Ya, yang pertama kita selalu berdoa ya, berdoa memohon pertolongan pada Allah, memohon perlindungan kepada Allah, ya, memohon kesehatan ya supaya kita terhindar dari wabah ya. Ya, terus yang kedua kita menjaga pola makan ya. Teman-teman harus makan makanan yang bergizi, makan yang sehat ya. Dan itu juga teman-teman menjaga pola tidur. Ya, ingat kita harus bangun gasik, supaya bangunnya gasik, tidurnya juga harus gasik ya. Jadi kalau habis isya, misalkan teman-teman sudah ngantuk, ya usahakan ya segera tidur, nanti bangun dini hari ya. Yang mau sholat tahajud, ya habis itu baca Al-Quran, sholat subuh, gitu ya. Ya misalkan belum bisa bangun dini hari, ya maksimal bangun waktu subuh gitu ya. Bangun waktu subuh insya Allah lebih sehat daripada bangun kesiangan. Ya karena oksigennya sudah berkurang. Ya jadi ngantuk ya kalau bangun kesiangan ya. Ya selain berdoa, menjaga makanan, ya menjaga pola tidur, juga menjaga kebersihan. Ya, an-nadzafatu minal iman. Sebagian iman adalah kebersihan ya. Kita harus menjaga kebersihan badan, kebersihan pakaian, kebersihan tempat tinggal. Ya. Selain itu ada juga
cara untuk mencegah virus. Nah, ya, ada vaksinasi. Ya, tapi teman-teman karena masih kecil belum divaksin COVID ya. Ya, itu untuk yang dewasa. Ya, teman-teman yang SD baru ada vaksin polio, ada vaksin cacar dan sebagainya. Ya, yang teman-teman dulu sudah disuntik ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Ya, demikian dari Ustadz Ahri ya untuk mengantar teman-teman belajar PCOK hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.